Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nazara. Saya mahasiswa Universitas Subang dari Fakultas Hukum dengan NPM C1A200001. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Hukum Internasional. Dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian hukum internasional dan subjek hukum internasional. Yang pertama, pengertian hukum internasional. Hukum internasional merupakan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus. Subjek hukum internasional segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menuntut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada beberapa macam subjek, diantaranya: 1. Negara. Negara sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap organ negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Yang kedua, Tahta Suci Vatikan. Sebagai subjek hukum internasional, berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Meski bukan negara, Tahta Suci Vatikan mempunyai kedudukan sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Sebagai subjek hukum internasional, dalam ruang lingkup terbatas, kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah Internasional. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan intervensi oleh negara manapun. Yang keempat, organisasi internasional. Dalam subjek hukum, organisasi internasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi yang menjadi subjek hukum internasional adalah: 1. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya PBB. Kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contoh World Bank, IMF, dan lain-lain. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional dan tujuan global. Contoh ASEAN, European Union, dan lain-lain. Yang kelima, pemberontakan. Sebagai subjek hukum, pemberontakan kaum beligerasi, pemberontakan atau pihak yang sengketa. Awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dan negara suatu negara berdaulat, maka penyelesaian sepenuhnya urusan negara yang bersangkutan dan memilih sistem seperti ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Yang keenam, individu. Individu menjadi subjek hukum internasional dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Dapat disimpulkan bahwa hukum internasional merupakan hukum yang mengatur entitas berskala internasional dengan ada 6 subjek hukum internasional yang sudah saya sebutkan dan jelaskan, yaitu negara, organisasi, PMI, Tahta Suci Vatikan, pemberontakan, dan individu. Sekian dari saya penjelasan pengertian hukum internasional dan subjek hukum internasional. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.